Wesley So berhasil lolos ke semifinal setelah menang atas Jan-Christoph Duda dengan agregat 2,5, 1,5. Setelah remis di game pertama, dia sempat kalah di game kedua, kemudian berbalik menang dengan susah payah di game ketiga dalam pertarungan sengit 103 langkah. Dia akhirnya mengunci kemenangan pada game terakhir yang akan saya review di sini. Duda sebagai putih, kuda F3, reti opening, dan D5. E3, kuda F6, C4, E6, kuda C3, dan gajah E7. B3, rokade, gajah fianchetto, C5. Pion makan pion, kuda makan, menteri C2, lalu kuda ke C6. Sesudah H4, Wesley So menggunakan langkah F5. Database menunjukkan bahwa langkah ini hanya pernah dimainkan satu kali, yakni pada tahun 2018. Pada gilirannya di langkah ke-9, Duda menghabiskan waktu 1,5 menit menganalisa. Dia tampaknya tidak familiar dengan posisi ini. Dia kemudian melangkah G4. Dan dengan segera kedua belah pihak memasuki teritori yang tidak dikenal. Langkah terakhir Duda belum pernah dimainkan sebelumnya. Dan di sini Wesley So menghabiskan waktu sekitar 2 menit, kemudian melangkah kuda makan kuda. Pion makan. Lalu E5. Langkah ini keliru, sebab langkah yang benar adalah pion makan pion, dan Wesley akan punya keunggulan yang sangat besar. Tetapi E5 justru dimainkan, dan gajah C4 skak. Raja menghindar, kuda ke G5, mulai menekan persembunyian raja. E4 memblokir pergerakan menteri ke sayap raja. Di sini Duda menghabiskan waktu 4 menit untuk mengkalkulasi langkah. Apakah kuda ke F7 Royal Fort akan berhasil? Tetapi dia melihat bahwa benteng makan kuda akan dimainkan, dan sesudah gajah makan, kuda ke E5 pasti akan dimainkan Wesley. Gajah C4 dan kuda D3 skak. Kuda ini harus diambil. Pion makan dan menteri mundur. Pion makan pion. Setelah C4 membebaskan gajah, gajah F6 menawarkan pertukaran. Gajah makan, menteri makan. Sesudah benteng C1, gajah ke F5. Dan meski benar bahwa putih punya 2 benteng, tetapi mereka sangat pasif tanpa file terbuka. Sebagai kompensasi, hitam punya pion bebas di file D, juga raja yang aman, dan para perwira yang jauh lebih aktif. Karena itu Duda memilih benteng D1 dan menteri E8. Setelah kuda E6, gajah makan, kuda ke E5, mengancam untuk melakukan skak. Kalau Duda rokade, dia akan langsung kalah setelah kuda F3 skak, karena sesudah raja menghindar ke H1 atau kemana saja, dia akan tertekan. Misalnya di sini, menteri B8 sudah jelas skakma tidak terhindarkan. Maka Duda mengabaikan ancaman serangan kuda. Pion makan pion dimainkan, dan kuda melompat melakukan skak. Benteng makan, pion makan, menteri makan. Sekarang Wesley punya 2 benteng. Meski demikian, Duda masih memegang inisiatif. Maka benteng D8 dimainkan. Menteri E4 dan menteri H5 mengancam skakmat. F3, gajah F6, dan raja E2. Benteng D6 bersiap doubling benteng, tetapi Duda mencegah. Menteri G4 menawarkan pertukaran. Menteri mundur dan H5. Di sini sebuah langkah pintar dari Wesley. Menteri D8 mengancam untuk memenangkan gajah. Ini memaksa gajah harus mundur ke C1 untuk mempertahankan diri. Kemudian gajah makan pion.
Duda melanjutkan H6, sebuah kesalahan yang sangat fatal, sebab kemudian G6, dan jika pion makan, menteri makan. Anda bisa melihat keberadaan gajah gelap di main diagonal, membuat putih tidak memiliki ruang untuk menyerang raja. Pada kenyataannya, dengan permainan akurat, raja putih akan terkena skakmat dalam 17 langkah. Kita kembali. Karena itu Duda mencoba menteri C4. Dan sekarang Wesley So mulai menyerang balik. Benteng D2 skak. Di sini raja tidak bisa menghindar, sebab benteng C2. Sebuah serangan terhadap gajah sambil mengancam skakmat. Itulah sebabnya Duda mengambil benteng, menteri makan skak, raja F1, dan lalu menteri makan pion. Wesley So mendekati kemenangan, sementara Duda dalam posisi tertekan kembali menghabiskan waktu lebih dari 2 menit untuk mengkalkulasi langkah menteri E4. Sekarang dia tertekan oleh waktu. Wesley So menjawab dengan menteri C1 skak, raja G2, dan menteri G5 skak. Menteri G4 menawarkan pertukaran. Menteri D2 skak, raja H3, pion makan pion. Menteri ke H5. Dan kembali Anda bisa melihat keberadaan gajah gelap sangat kuat melindungi raja. Di sini waktu Duda semakin habis. Dan sesudah gajah ke 5 dari Wesley So, Duda panik dan melangkah F4. Wesley mengambil pion, dan Duda ternyata hanya tinggal memiliki sisa waktu 1 detik. Jadi dia segera menyerah. So, demikianlah video ini dan kita akan berjumpa di kesempatan berikutnya. See you when I see you.